Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Danar. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teknik pengendalian penyakit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Agustina Andriani, NIM 1351900. Saya Anggia Barwati, NIM 135190064. Saya Antonius Destiawan Nugraha, NIM 65. Saya Elvina Dwi Astuti, NIM 56. Saya Fahri Alantan Nugraha, NIM 60. Saya Fitra Helmalia, NIM 59. Saya Muhammad Yoga Fahri Adinata, NIM 62. Saya Naswa Azhara Maifan, NIM 57. Saya Yovita Hasiholan, NIM 61. Adanya pengendalian penyakit tanaman bertujuan untuk menghilangkan penyakit tanaman yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Pengendalian penyakit pada tumbuhan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu 1. Kuantitas produksi, merupakan jumlah yang ingin dicapai dan memungkinkan untuk dicapai. 2. Kualitas produksi, yaitu standar yang ingin dicapai sehingga bernilai ekonomi. 3. Harga produk, merupakan harga yang mengacu pada harga yang wajar atau harga pasar. 3. 4. Biaya produksi, yaitu semua biaya dikeluarkan dalam rangka produksi sampai distribusi. Yang terakhir, keuntungan usaha tani. Jika pengendalian penyakit tanaman diperkirakan tidak menguntungkan, maka tindakan pengendalian tidak dilakukan. Berikutnya penggolongan, yaitu pengendalian penyakit pada tumbuhan dapat digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama imunisasi, yang kedua profilaksis. Imunisasi merupakan usaha mengurangi kerentanan tanaman atau membuat tanaman kebal terhadap patogen. Dilakukan dengan mengembangkan strain tanaman yang resistan terhadap serangan patogen melalui hibridasi atau seleksi tipe resisten. Jadi imunisasinya ditingkatkan. Lalu profilaksis, yaitu usaha melindungi tanaman dari perkembangan penyakit yang dilakukan dengan cara melindungi inang terhadap infeksi bahan kimia atau memanipulasi lingkungan. Kemudian ada pengendalian patogen. Pengendalian patogen ini merupakan tindakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ada beberapa cara pengendalian patogen. Yang pertama, sanitasi, yaitu pembebasan lapangan dari patogen dengan mengadakan penyemprotan fungisida. Kemudian yang kedua ada karantina atau penerapan peraturan tanaman diperiksa agar mendapatkan sertifikat fitosanitari yang mengizinkan tanaman dapat diimpor dan diekspor. Karantina bertujuan mencegah penyebaran penyakit dari suatu daerah ke daerah lain. Kemudian yang ketiga ada eradikasi, yaitu pemusnahan patogen bersama tanaman inang atau pemusnahan tanaman inang. Kemudian ada perlindungan, tindakan bersifat mencegah dengan cara melakukan penyemprotan fungisida secara residual ke setiap tanaman. Kemudian yang terakhir, melepaskan musuh alami atau agens hayati yang dapat menekan dan mematikan patogen. Selanjutnya pengendalian inang. Tindakan pengendalian inang pada tanaman inang yaitu 1. Menciptakan tanaman yang kebal. Untuk mendapatkan tanaman resistan dilakukan dengan seleksi di lapangan. Perkawinan silang, penyambungan atau grafting, dan penempelan okulasi. 2. Menggunakan tanaman yang toleran, yaitu menanam tanaman yang dapat mengganti atau menyembuhkan diri dari serangan suatu patogen. 3. Menggunakan tanaman yang hipersensitif, yaitu menanam jenis tanaman yang sangat peka bila diserang patogen. Sel yang diserang akan segera mati dan patogen ikut mati bersama sel. 4. Melakukan preimunisasi, yaitu tanaman dibuat kebal dengan memberikan patogen lebih dahulu.
mirip dengan imunisasi pada manusia. Yang terakhir adalah menggunakan bahan kimia seperti pestisida yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman. Selanjutnya ada pengendalian lingkungan. Tindakan modifikasi tempat tumbuh dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat tanaman campuran dengan mengatur komposisi jarak tanam dan jenis campuran. Yang kedua, melakukan penjarangan dan pemangkasan tanaman yang sakit dengan mengurangi kelembapan di bawah tajuk atau agar menghambat infeksi patogen. Yang ketiga, mengatur naungan, terutama pesemaian agar intensitas sinar matahari serta kelembapan udara dapat diatur sehingga patogen terkendali. Yang keempat, pergiliran tanaman dilakukan supaya patogen yang ada pada suatu waktu tertentu akan hilang. Yang kelima, mengatur drainase dan aliran air supaya genangan dapat dihindari dan mengurangi patogen. Yang selanjutnya adalah cara pengendalian penyakit tumbuhan. Yang pertama, exclusion, yaitu menjaga agar patogen tidak masuk ke daerah baru atau menginvasi lahan baru. Yang kedua, eradication, yaitu memberantas patogen yang telah ada atau memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya di tempat-tempat daerah serangan berat. Yang ketiga, protection, yaitu melindungi tanaman dari kemungkinan terjadinya serangan penyakit. Dan yang keempat adalah immunization, yaitu memberikan kekebalan pada tanaman dari serangan suatu penyakit. Pertama, exclusion atau pengaturan, seperti 1. Karantina tumbuhan, yaitu pengaturan agar benih, biji, tanaman maupun barang lain yang dikirim atau dimasukkan ke suatu daerah tidak mengandung patogen yang berbahaya. 2. Mengadakan perlakuan benih sebelum ditanam dengan menggunakan zat kimia atau air panas. Tujuannya agar patogen dapat dimatikan dan tidak menyebar di daerah baru. Yang ketiga ada pengaturan lalu lintas suatu tanaman atau bagian tanaman dari suatu desa atau kecamatan lain, agar tanaman yang merupakan inang dari suatu penyakit tidak menular ke daerah lain. Yang terakhir ada sertifikat benih, dengan tujuan agar biji atau benih suatu tanaman yang akan diedarkan bebas dari penyakit yang berbahaya. Selanjutnya ada eradication atau pemusnahan. Yang pertama, penggunaan fungisida pada tanaman yang terserang penyakit agar penyakit dapat terbunuh. Yang kedua, pemusnahan tanaman inang, suatu penyakit yang berbahaya dengan cara dibenam atau dibakar agar tidak menyebarkan penyakit. Tanaman inang perantara atau alternatif host, yaitu tanaman inang yang sangat diperlukan untuk siklus hidupnya patogen. Tanaman inang pengganti atau alternatif host sebagai pengganti bila tanaman inang perantara tidak ada. Yang ketiga, penebangan atau pemotongan pada bagian tanaman yang terserang penyakit dan dimusnahkan. Kemudian yang keempat, pembakaran tanaman atau bekas tanaman yang terserang penyakit dan memusnahkannya. Yang kelima, pengadaan sanitasi lapangan yang tanamannya mendapat serangan penyakit yang berat. Kemudian yang keenam, pergiliran atau rotasi tanaman agar siklus penyakit terputus. Kemudian yang ketujuh, rogueing, yaitu membuang tanaman yang terserang yang terletak di antara tanaman-tanaman sehat agar tidak menular terhadap tanaman lainnya. Kemudian yang kedelapan, sterilisasi atau disinfeksi tanah dengan zat kimia, air panas, dan uap panas. Kemudian ada immunization atau pemulihan. Yang pertama, menanam tanaman yang resisten terhadap suatu penyakit. Kemudian yang kedua, mencari tanaman asli yang resisten yang kemudian mengembangkannya. Selanjutnya yang terakhir ada protection atau perlindungan. Yang pertama ada penyemprotan fungisida terhadap tanaman yang sehat untuk melindungi serangan penyakit. Yang kedua ada perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida sebelum benih ditanam untuk menjaga agar benih yang baru ditanam terhindar dari serangan penyakit. Yang ketiga ada melaksanakan teknik bercocok tanam tertentu. Dan yang terakhir ada prinsip pengendalian penyakit tumbuhan. Yang pertama, menanam varietas yang resisten serta benih yang bebas dari patogen. Yang kedua, ada mengatur dan menjaga agar patogen tidak masuk ke lahan baru. Yang ketiga, ada melaksanakan kultur teknik yang dapat menekan atau mematahkan perkembangan penyakit.
Dan yang keempat, ada melaksanakan sanitasi lahan dan eradiksi sumber infeksi. Ini referensi dari hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dituliskan di komen yang ada di bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.